terbongkar perdagangan manusia Indonesia Turki Abu Dhabi bermodus asisten rumah tangga. Warga negara Indonesia terjerat ke dalam jaringan perdagangan orang. Dari Kamboja, Thailand, hingga Myanmar menjadi lahan subur bagi sindikat perdagangan orang. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang sudah ada sejak sebelum zaman Masehi. Bahkan pada saat itu, perdagangan manusia bahkan sah di mata hukum. Namun, di era yang sudah memprioritaskan tentang hak asasi manusia, perdagangan manusia sampai sekarang sudah dilarang. Bahkan di Indonesia, UU nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO sudah melarang akan hal itu. Meski hukumnya sudah tegas dan tegas, ribuan orang masih menjadi korban setiap tahunnya. Polda Jawa Timur merupakan satuan kerja dengan jumlah penindakan terbanyak terhadap tindak pidana kasus perdagangan orang pada tahun 2025. Sejak awal tahun 2025 hingga Februari 2025, Polri menindak 98 kasus perdagangan manusia di seluruh wilayah Indonesia. Sangat ironis mengetahui bahwa di era digitalisasi saat ini masih banyak masyarakat yang menjadi korban pada modus pelaku. Salah satu kasus perdagangan manusia datang dari anak berumur 15 tahun dari Indonesia bagian timur. Diketahui anak tersebut dijanjikan gaji yang besar dengan pekerjaan yang ada di kota. Namun, janji hanyalah janji. Sesampainya di kota, anak tersebut malah disekap dan dipaksa untuk bekerja tanpa diberikan upah. Kasus ini tentu merupakan tindak pelanggaran hukum yang dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap bentuk eksploitasi seksual, kerja paksa, atau perdagangan anak adalah kejahatan serius, terutama bagi anak di bawah umur 18 tahun. Setiap tahun, Indonesia mencatatkan ratusan laporan tentang tindak pidana perdagangan orang. Namun para ahli memperkirakan jumlah yang terjadi di lapangan lebih daripada itu. Undang-Undang PTTPO tahun 2007 sebenarnya telah menjadi landasan untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Namun sayangnya, undang-undang ini masih belum memberikan tanggung jawab dan efek jerah kepada pelaku karena masih harus melakukan kekerasan, penipuan, ataupun paksaan untuk membuktikan tindak pidana perdagangan seks pada anak. Dampak yang dialami korban cukup signifikan. Di antaranya adalah memberikan efek traumatis seumur hidup, kerusakan pada fisik, hingga kematian. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah sudah menetapkan peraturan yang termaktub dalam pasal 48 hingga 52 TPPO yang mewajibkan negara untuk memberikan pemulihan medis, sosial, hingga rehabilitasi untuk korban. Namun, apa yang terjadi di lapangan tidak sebagus yang kita pikirkan. Kita tidak boleh tinggal diam. Jika melihat dugaan perdagangan manusia, kita bisa melaporkan ke kepolisian, KPPPA, maupun BP2MI untuk pekerja imigran. Indonesia punya undang-undang yang tegas, namun kejahatan itu tetap terjadi. Maka daripada itu, tugas kita adalah memastikan hukum itu tetap ditegakkan. Ingat, satu laporan bisa menyelamatkan satu nyawa.